Bismillah menjadi ayat pertama. Mohon para hadirin membuka Al-Quran, perhatikan surat Al-Fatihah. Apakah di akhir Bismillahirrahmanirrahim ada nomornya nggak? Lihat. Jadi silahkan. Silahkan buka. Nomor 1. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bandingkan dengan Bismillah pada surat Al-Baqarah. Bandingkan, kita sama-sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bandingkan Bismillah pada surat Al-Fatihah dengan Bismillah pada Al-Baqarah. Coba amati di akhir ayat. Apa yang membedakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Surat Al-Fatihah ayat 1. Apa artinya kalau mengikuti pandangan ini? Itu artinya surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat dan Bismillah menjadi ayat pertama. Mohon para hadirin membuka Al-Quran, perhatikan surat Al-Fatihah. Apakah di akhir Bismillahirrahmanirrahim ada nomornya nggak? Lihat. Jadi silahkan. Silahkan buka. Nomor 1. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bandingkan dengan Bismillah pada surat Al-Baqarah. Bandingkan, kita sama-sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bandingkan Bismillah pada surat Al-Fatihah dengan Bismillah pada Al-Baqarah. Coba amati di akhir ayat. Apa yang membedakan? Apakah Pak Dadi sudah bisa menyebutkan? Ujung ayat di dalam surat Al-Fatihah. Bandingkan, saya baca nih surat Bismillah pada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan di akhir ayat. Baca juga Bismillah pada Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Amati Al-Quran masing-masing. Tunjukkan apa yang membedakan. Pak Dadi, saya minta tolong. Apakah Pak Dadi sudah bisa menyebutkan? Dalam surat Al-Fatihah, di ujungnya disebutkan ayat 1. Di dalam surat Al-Fatihah. Belum terdengar, Pak Dadi. Suara Pak Dadi masih tidak terdengar jelas oleh kita. Mungkin Pak Uli. Apakah Pak Uli sudah menemukan apa yang membedakan Bismillah pada Al-Fatihah di akhir ayat? Kita fokusnya ke akhir ayat saja. Mungkin Pak Rum. Wow, subhanallah. Apakah Bapak sudah menemukan yang membedakan akhir ayat, akhir Bismillah pada Al-Fatihah dan akhir pada Al-Baqarah? Masih unmute, Pas. Bapak belum membuka. Kami belum mendengar suara Bapak. Nah, udah nih. Oke. Oke. Iya, silakan. Bagaimana? Ya, kalau di Al-Fatihah, Bismillahnya itu ada angka 1-nya di akhir ayat. Kalau di Al-Baqarah itu Bismillahnya itu nggak pakai huruf, nggak pada angka. Jadi dia nggak masuk ayat. Jadi Bismillah pada Al-Fatihah itu bagian dari 1 ayat. Begitu, Nah, Bapak. Surat.
Subhanallah. Itu penjelasannya. Jadi bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, Ya. ayat 1 bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2 alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 3 Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 4 Maliki yaumiddin. Ayat 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 6 Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Fatihah adalah ayat 1 dari surat 1. Maka saya tulis Al-Fatihah 1 berarti surat ke-1, 1 berarti ayat 1. Nah, pandangan ini, keyakinan ini tidak jadi kesepakatan di antara ulama. Sebelum ke situ, ini ada konsekuensi. Ada akibat hukum. Akibat hukumnya adalah karena membaca Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat, itu rukun tuh rukun bacaan, maka apakah sholat sendiri atau sholat berjamaah? Apakah menjadi terutama pada saat menjadi imam yang meyakini bismillah bagian tak terpisahkan dari Al-Fatihah akan membaca bismillah dijelaskan jangan gitu, akan membaca bismillah terang, jelas, terdengar. Mengapa? Loh, tidak ada yang harus dibedakan karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Malah kalau dimulai alhamdulillah nggak lengkap. Karena itu memulai dari ayat 2. Tidak memulai dari ayat 1. Padahal yang diminta itu oleh Rasulullah seluruh Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, jadi konsekuensinya konkretnya akan membaca bismillah dengan dijaharkan, dijelaskan, dan tidak akan membaca Al-Fatihah dari alhamdulillah. Gitu. Tapi ini tidak menjadi kesepakatan ulama. Itu hanya Imam Syafi'i. Tuh, imam lain seperti Imam Ahmad bin Hambal itu tidak. Bagaimana cara memandangnya? Yang lain memandangnya nomor 2. Lihat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah surat An-Naml ayat 30. Mari kita buka surat ke-27 ayat 30. Akan kita temukan bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sama-sama. Para hadirin, kita membuka surat An-Naml surat ke-27. Saya juga sedang membuka. Nah, saya sudah sampai ke surat An-Naml ayat 30. Silahkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh peserta kajian membuka surat An-Naml ayat 30. Tolong Quran Ki. An-Naml itu surat ke-27 ayat 30. Saya akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Innahu, sesungguhnya surat itu, surat ini, min Sulaimana, dari Sulaiman. Dan sesungguhnya dia memulai menulis surat itu dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, jadi sekarang kita menemukan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bagian yang tidak terpisahkan dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat dari Al-Quran. Ada yang memandangnya surat An-Naml ayat 30 saja. Gitu. Surat An-Naml ayat 30. Tapi ada yang memandang dua. Satu, Bismillah adalah surat Al-Fatihah ayat 1. Dua, Bismillah adalah surat An-Naml ayat 30. Inilah yang menjadi kesepakatan. Tidak ada persoalan. Nah, sampai di sini gitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ada yang ketiga. Yang ketiga itu Bismillahirrahmanirrahim pada surat-surat selain Al-Fatihah. Maka Bismillah adalah pembuka surah. Karena itu tidak diberi nomor. Itu pembuka surah. Kecuali pada surat At-Taubah. Mari kita tengok sekarang surat At-Taubah, surat ke-9. Kita buka awal surat At-Taubah. At-Taubah itu surat ke-9. Masing-masing kita membuka mushaf. Apakah sudah membuka surat At-Taubah? Nah, saya sedang mencari. Saya sudah membuka surat At-Taubah. Tolong perhatikan apakah ada Bismillah di pembukanya? Tidak Kosong. ada. Kosong Pak, tidak ada Pak. Nah, kalau begitu bisa kita rumuskan. Semua surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Itu rumusan. Semua surat di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat, sebutkan angkanya, 114 surat, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Gitu. Nah, kalau bagaimana tentang Bismillah pada Al-Fatihah? Bismillah pada Al-Fatihah bukan pembuka. Bagian. Tapi bagian yang tak terpisahkan dari Al-Fatihah. Yang jadi pembuka itu surahnya keseluruhan. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Bukan Bismillahnya yang pembuka. Tapi ayat 1 sampai 7 berfungsi sebagai Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Dari kata kerja Fataha, Yaftahu, itu membuka, Fatih itu yang membuka atau pembuka. Karena ini bentuknya bentuk muannas, kata kerja, kata benda dalam bahasa Arab itu dibagi dua, ada unsur mudzakkar, maskulin, ada feminin. Gitu. Maka ditambah ta marbutoh, Fatih. Gitu. Nah, bagi yang tidak meyakini, maka Bismillah itu surat An-Naml ayat 30. Itu kira-kira. Nah, sekarang ada pertanyaan matematik. Ini pertanyaan ringan, tapi kaitan dengan angka-angka. Pertanyaan ringan.
Berapa jumlah bismillah di dalam Al-Quran? Sebanyak surat 114. Nah, 114. padahal ada satu surat tidak pakai bismillah kan, atau tidak pakai bismillah. Kok jumlahnya 114 ya? Karena ada di An-Naml. Betul. Kalau di awal surat tentu hanya 113. Karena At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita meyakini itu ada surat An-Naml ayat 30. Karena itu kumulatif jumlahnya tetap 114. Begitu kira-kira. Ini pertanyaan ringan. Pertanyaan ringan yang kaitan dengan hitung-hitungan. Tuh. Sampai di segmen ini ada pertanyaan, silahkan. Iya, Prof. Silahkan. Bertanya, Prof. Bertanya. Tapi satu pertanyaan saja belum dibuka. Ya. Berkaitan dengan yang sudah diuraikan, silahkan. Pertanyaan, Prof. Halo. Siapa? Silahkan buka. Ya. Halo. Pertanyaan, Prof. Silahkan. Ya. Tadi kan kita sudah melihat bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu kalimat ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat. Tapi di surah-surah yang lain itu tidak dicantumkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat satu. Nah, pertanyaan pertama berarti Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah-surah selain Al-Fatihah itu tidak dihitung sebagai ayat Al-Quran ya, Profesor. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya kewajiban membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam surah-surah selain Al-Fatihah, Prof. Dua itu aja, Profesor. Baik, terima kasih Pak Edi. Subhanallah. Ya, yang pertama harus jadi keyakinan kita secara mantap bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Itu tidak boleh ditawar. Mengingkarinya berarti membatalkan iman kita. Gitu. Kan iman itu ada pembatalan-pembatalan iman. Jadi kita jangan punya keyakinan Bismillah bukan bagian dari Al-Quran. Gitu. Keyakinan itu bisa berdampak negatif, yaitu membatalkan iman. Surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian yang tak terpisahkan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Terdapat di dalam surat An-Naml ayat 30. Dan juga di dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Bagi yang meyakini bahwa Al-Fatihah itu ayat satunya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Pertanyaan yang kedua, Bismillah pada surat-surat lain itu disebut pembuka surah. Mengapa harus pakai pembuka? Ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya beliau bersabda, "Kullu amrin ribalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa adbar, fahuwa adlam." Perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu seperti sayur tanpa garam. Gitu. Jadi hukumnya sunat. Membaca Al-Quran itu beribadah. Membaca Al-Quran itu perbuatan kesolehan. Perbuatan baik. Rasulullah memberikan contoh. Memulainya dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada surat At-Taubah. Begitu. Bagaimana di dalam sholat? Di dalam sholat, tentu saja pada saat membaca Al-Fatihah dengan keyakinan bahwa Bismillah bagian Al-Fatihah, Bismillah dibaca. Bagaimana membaca surat setelah Al-Fatihah? Tentu terbagi dua. Oh, karena ini juga bagian daripada kebaikan, takorub untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Putus, Prof. Halo, putus suaranya Profesor Asep tidak terdengar. Tiba-tiba putus hilang. di Al-Baqarah sebelum ayat 1 itu ada bismillahnya. Nah, tapi ada yang menyebutkan pembuka di dalam, bukan pembuka. Kan kita cuma baca itu. Maka tetap membacanya dengan bismillah. Ada yang punya pegangan, kalau baca bukan dari surat yang lengkap, utuh, nggak pakai bismillah. Apakah berdosa? Tidak. Karena status hukumnya sunat. Sunat itu salah satu hukum Islam dari yang 5. Kan ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh. Definisi sunat itu dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Begitu Pak Edi penjelasannya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, terjawab. Terima kasih. Ya, apakah masih ada di seputaran segmen 1 ini? Mohon izin, Prof. Tapi tidak fokus saja dulu supaya sistematis seperti di kelas. Itu. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan kepada slide berikutnya. Mohon izin, Prof. Waalaikumsalam. Oh, Pak Muhtar silakan. Pak Rum Lubis itu yang mau bertanya kayaknya. Pak Rum Iya. Lubis. Pak Rum Lubis. Siapa Pak Muhtar Iya. atau siapa? Pak Rum Lubis. Oh, Pak Rum. Ya, khususnya mengenai Al-Fatihah ini, saudara-saudara kita di Makkah, mereka membaca Fatihah itu khususnya imam, disirkan, nggak kedengaran. Kalau kita di Indonesia ini Syafi'i, semua dijaharkan. Nah, tapi kembali lagi tapi nih, bagi saya itu sih nggak ada masalah. Tapi di Masjid An-Nur ada imam tertentu kadang-kadang disirkan, kadang-kadang dijaharkan. Nah, ini bukan masalah, tapi kok begini? Mestinya konsisten. Kalau sir-sir, kalau jahar-jahar. Jangan bolak-balik. Itu yang kulihat Pak Ustadz, Pak Prof. Terima kasih. Kalau itu bukan jawaban saya. Imam yang bersangkutan ada yang menjawab. Saya wilayahnya ilmu, wilayah akademik. Tapi kalau wilayah pribadi-pribadi ya tanyakan aja ke wilayah yang bersangkutan. Kan saudara kita, semasjid lagi. Itu Pak Rum. Jadi saya akan profesional saja. Indah. Maksud Ya. saya kita mesti menyampaikan yang apa ya, yang baik itu katakan baik. Kalau keliru katakan keliru. Jadi semestinya kita konsisten. Kalau jahar ya jahar, kalau sir ya sir. Jangan dibolak-balik, itu aja maksud saya. Baik, nah, sampai dialogkan saja dengan yang bersangkutan. Baik, saya hanya memberi komentar dari sisi ilmu. Nah, itu mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal.
disebut Ya. madhab Hambali, Hambali. sedangkan para pengikutnya disebut kaum Hanabilah. Hanabilah itu berarti para pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Nah, keyakinannya bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu surat An-Naml ayat 30. Sedangkan pada Al-Fatihah itu sama seperti Bismillah pada surat-surat lain sebagai pembuka. Karena pembuka, dia tetap baca ketika jadi imam, tapi tidak dikeraskan. Itu untuk pribadi. Nah, tapi untuk bacaan yang berdampak menanggung bacaan makmum, dia baca Alhamdulillah. Karena itu Bismillahnya itu untuk sendiri. Diungkapkan dengan sir. Sir itu dengan pelan. Tapi kalau kita simak, terdengar juga dalam speaker. Tuh. Begitu penjelasannya. Jadi sebaiknya ini membuat kita punya wawasan, sekaligus membuat kita menjadi pribadi yang membangun toleransi internal. Gitu ya sudah. Itu cuma saya setuju dengan usul Pak Rum, sebaiknya punya sikap pendirian yang tetap. Begitu kira-kira Pak Rum. Mohon maaf apabila tidak memenuhi harapan. Ya, makasih. Ayo sama-sama. Masih ada pertanyaan atau tidak ya? Sebetulnya ada satu yang seharusnya mendapat perhatian kita. Apa ya kira-kira? Mengapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah ya? Ya. Itu pertanyaannya. Mengapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah? Apakah supaya jumlah Bismillah dalam Al-Quran sama dengan jumlah surat 114? Tentu bukan itu. Jadi kalau surat At-Taubah dimulai dengan Bismillah, maka jumlah Bismillah 115. Tentu bukan itu jawabannya. Nah, secara singkat saja, Bismillahirrahmanirrahim itu menggambarkan sikap jamaliyah. Allah yang santun, Allah yang lembut, Allah yang penuh kasih sayang. Nanti akan kita berikan. Sementara surat At-Taubah sedang marah Allah. Karena marah, Allah meminta untuk tobat. Tobat itu kan yang berdosa. Itu jawaban singkat. Karena Allah sedang marah, meminta umat kaum muslimin untuk tobat, maka surat Al-Baqarah At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah. Ayat 1 saja menggambarkan bara'atum minallah, berlepas tangan dari Allah. Itu bentuk kemarahan yang luar biasa. Itu bara'atum minallahi wa rasulih, lepas tangan dari Allah dan Rasulnya. Allah meminta, masa bodoh kira-kira gitu, berlepas tangan itu dari Allah dan Rasulnya. Ternyata itu terhadap orang musyrik. Itu jawaban singkat. Nah, karena kita harus melanjutkan ke slide lain, cukup jawaban singkat saja. Baik. Nah, ini penjelasannya. Kita lanjut sekarang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim bisa dipecah, diuraikan menjadi Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Menjadi 4. Bismillahirrahmanirrahim.
Bahkan bisa 5. Karena bismi itulah bi dan ismi. Nah, bi itu 1 huruf, ismi itu artinya nama. Tuh. Nah, saya mencoba membagi 4. Padahal lebih lengkapnya 5. Dengan uraian, bismi itu bi dan ismi. Penulisannya ini mengikuti tulisan Khot Usmani. Hamzahnya nggak disebut dalam bismi itu. Sekarang bandingkan dengan bismi. Ya. Pada surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu ada ismi. Itu ada hamzahnya. Coba perhatikan. Bukan surat Al-A'la. Surat Al-A'la itu surat ke-87. Yes. Yes, Pak. Nanti akhirnya. Nah, surat ke-87 ayat 1 saja. Perhatikan penulisan kata isma, ismi. Yang artinya nama. Sekarang yang kita perhatikan tulisannya, aksaranya. Pak Gustian sudah menemukan? Satu ayat 1, Sudah Pak. bisa menemukan? Iya, 81 ayat 1, Pak. Asep. Sabbihisma rabbikal a'la. Isma, ismi itu sama. Lihat tulisannya, caranya. Bandingkan dengan tulisan bismillah, bismi. Apakah sudah menemukan perbedaan? Pak Ihsan, mohon maaf, apakah sudah menemukan perbedaan? Fokus kita kepada aksara, kepada huruf. Apakah sudah menemukan perbedaan antara bismi pada bismillahirrahmanirrahim dengan sabihisma, isma? Apakah sudah menemukan perbedaan? Mungkin Pak Uli sudah menemukan perbedaan? Baik. Mari kita sama-sama jelaskan. Pada bismillah itu tidak ada alif, tidak ada hamzah. Ba, sin, mim. Bismi. Pada surat Al-A'la itu aslinya sabih isma. Itu ada alif atau ada hamzah. Isma. Alif, sin, mim. Nah, padahal menurut kamus itu yang ada hamzah isma atau ismi. Nah, tapi pada bismillah hamzah atau alifnya tidak dimunculkan karena mengikuti kaidah pengucapan, bukan kaidah penulisan. Jadi ada kaidah penulisan, ada kaidah pengucapan. Nah, pada bismi mengikuti kaidah pengucapan. Memang hamzah tidak dibaca. Demikian juga pada sabis itu hamzah tidak dibaca, sama-sama tidak dibaca, tapi tetap ditulis. Gitu ya. Subhanallah. Betapa tidak sederhana. Nah, itu melahirkan ilmu. Ada ilmu tentang kaidah penulisan, ada ilmu kaidah pengucapan,
ada ilmu namanya Rosmul Quran. Rosmul Quran itu tentang penulisan Al-Quran. Subhanallah, begitu mendalam tuh. Ya, baik. Kita cukupkan uraiannya. Jadi pada Bismillah. Loh, kenapa dibedakan? Nah, kita tidak boleh menulis Al-Quran keluar dari yang sudah disepakati. Namanya Mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam itu mushaf standar yang disusun. Mushaf itu pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka Mushaf Al-Imam ini, Al-Imam itu artinya induk atau standar, sering disebut Mushaf Utsmani. Tuh. Nah, itu menjadi patokan. Patokan untuk menuliskan Al-Quran. Begitu. Ya. Kita sekarang akan menguraikan Bismillah dulu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim untuk kuliah berikutnya. Nah, kita lihat Bismillah. Nah, bisa berarti dengan, ismi adalah nama, Allahi adalah Allah. Itu tiga kata. Jadi dengan nama Allah. Artinya dengan, ismi yang hamzahnya tidak dituliskan itu artinya nama, Allahi, Allah. Maka inilah yang lazim. Bismillah dengan nama Allah. Tapi ada yang filosofis. Tidak diartikan dengan, tapi atas. Jadi Bismillah diartikan atas nama Allah. Kenapa saya sebut filosofis? Karena nanti ada uraian-uraian argumentasi yang mendalam. Pak Rum, mohon Bapak bisa membantu menjelaskan kira-kira apa ya perbedaan mendasar Bismillah diartikan dengan nama Allah, dengan Bismillah dipamit atas nama Allah. Kita akan meminta Pak Rum untuk menjelaskan. Silakan Pak Rum. Silakan Pak Rum. Ya. Silakan Pak Prof bertanya kepada Pak Rum. Apa pertanyaannya Pak? Maaf, mohon diulang. Halo. Baik. Bagaimana Pak Rum? Ya, apa tadi pertanyaannya? Maaf Pak Dok. Pak Prof, maaf. Ringan saja. Ya. Bismillah itu memiliki 3. Artinya dengan, ismi artinya nama, penulisan alifnya tidak dimunculkan, dan Allah. Sehingga diartikan Bismillah dengan nama Allah. Itu yang umum. Tapi ada mufasir cukup logis yang mengartikan Bismillah itu bukan dengan berarti dengan, tapi atas nama Allah. Penjelasan yang kedua itu berbobot filosofis. Mungkin Pak Rum bisa membantu kita menjelaskan bagaimana ya perbedaannya. Kalau ini coba-coba ya Ustadz, mohon maaf kalau salah.
kalau bismillah yang pakai alif dan lam itu menentukan, tertentu. Jangan ke situ, Kalau Pak. Jangan ke situ dulu. Ini ada nih antara dengan atas nama. ya, kalau dengan Jangan itu ke situ orangnya dulu, Pak. serta. Kita ke Kalau situ dengan maksud saya. oh, kalau dengan ada pihak kedua. Ya dengan syanu berarti ada pihak kedua. Kalau dari atas nama, ya dia, artinya dia pihak pertamanya. Atas nama, nah berarti memang dia nama. Tapi kalau dengan, itu ada pihak kedua. Itu yang saya tahu dari segi lugotnya, bahasanya. Baik, terima kasih Pak Rum atas penjelasannya. Hadirin yang terhormat, para pencinta Al-Quran. Para ulama mengartikan bi, lalu dengan, itu artinya ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan. Itu mengandung makna kolaborasi. Apa maksudnya dengan nama Allah? Itu artinya abtadi'u. Aku memulai sebuah kegiatan. Itu. Jadi di balik kata bismillah itu ada satu pernyataan abtadi'u. Aku memulai. Apakah memulai membaca Al-Quran, memulai untuk makan, memulai untuk kerja, memulai untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai, itu aku memulai. Pada saat memulai, aku tidak sendiri. Karena ada Allah yang melihat aku. Gitu. Allah disebut namanya. Lalu aku bekerja bersamanya. Dan pekerjaanku memang untuk Allah. Gitu. Jadi ku sebut namanya. Kulibatkan dalam pekerjaanku. Pekerjaanku memang hanya untuk dia. Begitu yang tertinggi. Itu. Ya. Jadi abdal itu tuh selalu dibalik kata bisa abdali aku memulai. Makanya ketika membaca Al-Quran, baca surah, pembukanya bismillah. Aku memulai. Kecuali akan masuk ke kamar kecil. Nah, itu Nabi tidak mengajarkan dengan bismillah. Ada doa masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi. Nah, kan ada etikanya. Bukan dengan kaki kanan seperti akan masuk masjid, tapi dengan kaki kiri. Ikuti saja panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi penjelasan Bismillah itu aku memulai apakah memulai tidur, memulai bangun, makan, minum, pakai pakaian, melepas pakaian, itu nyapu, nyuci, berbagai kegiatan, masya Allah, berbagai apa saja. Itu hanya contoh kegiatan-kegiatan kita. Apa saja, maaf kalau tidak disebut semua dan ketika nyebut tidak bermaksud apapun, kecuali ingin menjelaskan. Itu. Nah, jadi aku tidak sendiri. Aku ditemani. Allah itu bersama kita, melihat kita, menyaksikan kita. Ku sebut namanya. Ku yakini pekerjaanku bersamanya. Dapat keriduannya, mengharap keriduannya. Dan pekerjaanku diperuntukkan untuk dia. Itu kira-kira. Kalau yang kedua, atas nama, nah, itu sudah masuk kepada satu keyakinan. Aku itu dalam ketiadaan. Aku tidak memiliki apa-apa. Karena manusia itu sebetulnya inti manusia itu ketiadaan. Yang wujud itu hanya Allah. Tapi Allah berkehendak
untuk menciptakan aku. Sehingga aku sekarang sedang ada dalam pentas kehidupan. Sampai kapan tidak tahu. Karena itu adalah wewenang Allah. Tapi suatu waktu aku akan ditarik dari peredaran. Aku akan wafat. Aku akan tidak ada dalam kehidupan dunia. Aku migrasi ke alam yang abadi. Jadi manusia itu tidak ada, sedang berada dalam kehidupan, dan akan tidak ada dalam kehidupan dunia ini. Tetap ada, coba migrasi. Migrasi itu pindah ke alam kubur, ke alam barzah. Karena aku tidak ada, aku tidak pantas menyebutkan atas nama aku. Hamba yang tak berarti, hamba yang tidak ada, hamba yang tidak bernama, tidak ada. Masa melibatkan aku bersama Allah? Maka aku lebih memahaminya. Ini aku melakukan atas nama Allah. Allah yang berkehendak, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang memberikan kesempatan, Allah yang memberikan energi, Allah yang memberikan tenaga, Allah yang memberikan power. Tidak ada dari akunya, semuanya dari Allah. Maka yang kedua itu tafsir sufistik. Gitu, renungan filosofis yang bersifat ketasawufan. Dengan satu keyakinan dasar, kita tidak ada. Ada karena kehendak Allah. Dan akan tetap ada sepanjang Allah menghendaki. Nanti suatu waktu akan kita tinggalkan dunia ini. Begitulah makna yang kedua. Dengan memahami kedua makna ini, maka hidup kita bermakna. Hidup kita memiliki kekuatan rasa, kekuatan rohani. Ketika membaca bismillah, tidak hampa. Tapi ada isi. Ada isi yang masuk ke dalam pikiran, ada isi yang menyentuh perasaan, ada isi yang menguatkan kerohanian. Jadi, bismillah yang kita sebutkan berisi. Gitu. Saya kira itu. Apakah ada pertanyaan untuk slide yang kedua? Tanya, Prof. Kalau tidak ada, Tanya, Prof. Prof, nanya, Prof. silakan Pak Ihsan, silakan. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Prof, terkait slide ini. Saya teringat kuliah Prof yang di offline yang di masjid, bahwa tingkatan setiap orang sebelum jadi wali itu ada iman, takwa, kemudian sahabat, kekasih, wali gitu. Terkait dengan bismillah ini, sepertinya saya menangkap memaknai bismillah dengan atas nama Allah ini, itu apakah juga terkait dengan tingkatan tadi? Tingkatan tadi yang pernah kuliahkan juga itu di masjid. Karena saya melihat kadang-kadang kita tidak bisa memaknai seperti yang Prof sampaikan tadi dengan nama Allah kah, atau kita mengucapkan bismillah itu memaknai atas nama Allah. Padahal saya melihat memaknai atas nama Allah itu sepertinya jauh lebih, ya kalau di dalam tingkatan iman, takwa, sabar, kekasih tadi, sepertinya orang yang bisa memaknai atas nama Allah tadi, sepertinya tingkatannya ini lebih tinggi nih. Seperti begitu, Prof. Gimana ya, Prof ya? Benar, Pak Ihsan. Karena itu, kalau nanti atas nama Allah ini bisa salah langkah, itu salah langkah,
berarti mengatasnamakan dirinya, maka itu menjadi keliru. Yang aman sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tingkatan kita, yang umum saja, yaitu dengan nama Allah. Karena dengan nama Allah itu kita punya eksistensi, Allah punya eksistensi. Eksistensi Allah itu bersifat mutlak, sedangkan kita nisbi atau relatif. Allah itu wujud dengan binafsihi, dengan dirinya, sementara kita depend on Allah, tergantung kepada Allah. Allah bersifat independen, sedangkan kita manusia depend on Allah, tergantung pada Allah. Gitu. Yang kedua, bisa apabila tentu dengan pemahaman, dengan resapan, dengan kedalaman. Jadi jawaban saya persis seperti yang dipahami Pak Dokter. Ada korelasi memahami Bismillah atas nama Allah dengan tingkat ketakwaan, tingkat keimanan, persahabatan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira? Mohon maaf, itu yang sanggup saya jelaskan. Terima dengan kasih, segala Prof. keterbatasan. Ya, para bapak, kita akan melanjutkan sampai jam 9 untuk segmen ketiga. Ini penjelasannya lengkap. Nah, ya, tadi sudah disebut ketika kita menyebut Bismillah dengan menyebut nama Allah, bersama Allah, untuk Allah, maka kita sampai kepada rumusan ini. Apa rumusannya? Allah ke kanan dulu memiliki sifat jalaliyah. Jalaliyah itu sifat keagungan, kegagahan, keperkasaan. Jalal. Kan cukup banyak orang yang bernama Jalal. Tapi itu jalaliyah, kata sifat keagungan, kegagahan, keperkasaan. Tetapi Allah pun memiliki sisi lain. Lihat kita ke sebelah kiri. Itu ada jamaliyah. Jamaliyah itu artinya indah. Jadi jamaliyah keindahan, kelembutan, kesantunan, kasih sayang, termasuk cinta. Jadi Allah memiliki dua sifat. Sifat jalaliyah dan sifat jamaliyah. Tapi semuanya berbeda dengan sifat yang ada pada manusia. Karena ditarik ke atas, melahirkan kamaliyah. Kamal itu artinya sempurna. Jadi kamaliyah adalah kesempurnaan. Pada Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengedepankan jamaliyah. Tuh, tidak disebut jalaliyahnya. Itu disebut Ar-Rahman, itu kelembutan. Ar-Rahim, itu kelembutan. Jadi dua-duanya jamaliyah. Apa artinya? Saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita telah mengukuhkan dua sifat Allah yang dua-duanya jamaliyah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga menginspirasi kita untuk jadi pribadi yang lembut.
pribadi yang rahmah, pribadi yang seperti tercermin nanti akan kita kupas pada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apalagi kalau sahabat kita namanya Pak Asri Rahim. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Asri. Oh. Baik. Kita lanjut sekarang. Nah, ini artinya. Jadi Jamaliyah maha perkasa, maha gagah. Jamaliyah maha indah, maha lembut, maha satun. Kamaliyah maha sempurna. Dari keseluruhan nama Allah yang 99 lebih kuat, lebih dominan, lebih banyak sifat Jamaliyah. Jamaliyah itu tadi maha indah atau keindahan, kelembutan, kesantunan. Tapi juga Allah harus diresapkan, harus dipahami Allah yang gagah, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang memaksa, Allah yang tidak bisa ditandingi. Allah yang galak, yang hukumannya berat juga. Tapi juga Allah pengampun, Allah penyayang yang mengembarkan kelembutan. Perlu dipahami kedua-duanya secara imbang. Untuk apa? Ada dua power dalam diri kita. Ada kelembutan, tapi juga ada ketegasan. Baik, nah sekarang kita akan memahami, Masya Allah, apakah kelewat? Maaf, kita lihat dulu. Oh iya, benar. Ini ada uraian tentang Allah yang kita temukan pada surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Innani, sesungguhnya aku, aku Allah. Aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah selain aku. 12 kali. Fa'budni, beribadahlah kau Musa kepada aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Pada surat ini, pada ayat ini, Allah menyebut dirinya dengan aku, dengan rumusan la ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku. Maka ketika menyebut nama Allah terhubung dengan prinsip tidak ada ilah kecuali Allah, yang bisa dirumuskan seperti firman Allah, tidak ada ilah selain aku, tapi akunya Allah. Lalu konsekuensi dari menyebut nama Allah bahwa tidak ada ilah selain Allah adalah beribadah kepada aku. Bentuk konkret ibadah itu dengan mendirikan sholat. Sedangkan sholat itu harus dilakukan dalam kerangka zikir kepada Allah. Gitu. Sudah jam 9, kita akan menyisakan waktu untuk tanya jawab. Mungkin sampai slide itu saja. Nanti kita tunda untuk kuliah berikutnya, karena saya memberikan kesempatan selama 30 menit ke depan untuk tanya jawab. Kecuali jika tidak ada, saya akan menggunakan waktu untuk melanjutkan uraian tentang lafaz Allah. Silahkan. Jadi slide ini bisa digunakan untuk kuliah berikutnya. Silahkan kalau ada.
Kalau tidak ada, akan saya Tanya, Prof. lanjutkan. Tanya, Prof. Baik, silahkan. Kadang-kadang ada, saya pernah mendengar itu, pengucapan itu hanya Bismillah. Jadi tidak hanya Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Apakah ada memang saat kita hanya baca Bismillah saja, atau memang sebetulnya harus lengkap Bismillahirrahmanirrahim di kesempatan apapun atau di saat apapun begitu? Pertanyaannya seperti itu, Prof. Jadi apa bedanya Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Itu, Prof. Tentu saja jawabannya adalah sederhana. Bismillah itu hanya bagian. Tapi lengkapnya seperti Allah sampaikan, wahyukan kepada Rasulullah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menemukan itu surat Al-Fatihah ayat 1, surat An-Naml ayat 30, dan pembuka setiap surat-surat dalam Al-Quran kecuali surat Taubah. Jadi lengkapnya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Rasulullah SAW pun Rasulullah menyebut lengkap. Seperti dalam hadis tadi, kullu amrin libalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa adbar, fahuwa adlan. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Rasul menyebutnya lengkap. Bukan hanya Bismillah, tapi dilengkapi dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka perbuatan itu seperti sayur tanpa garam, tidak lengkap, ada yang kurang. Jadi saya menarik kesimpulan berdasarkan bimbingan pendapat para ulama, maka dalam segala keadaan kita membaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim, kecuali ada petunjuk lain dari Rasul. Bismihnya ketika Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, itu tidak Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu? Itu menjelang tidur. Jadi membacanya Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Bismika, bukan Bismillah, dengan namamu. Nah, mu'na itu adalah Allah, tapi dengan kata ganti. Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu untuk menggambarkan kedekatan. Gitu. Apalagi kalau menyimak bahasanya orang wong Kito dari Palembang, itu kalau sudah dipanggil kamu, tandanya dekat di hati, dekat di rasa. Gitu. Nah, kenapa ini tidak Bismillah? Ini kan Rasulullah yang memberikan contoh. Padahal beliau punya wewenang, punya otoritas untuk menentukan. Karena beliau berdasarkan bimbingan Allah, bimbingan wahyu. Tuh. Nah, ketika kita akan tidur, kita baca Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu pula aku mati. Tapi matinya bukan mati sepenuhnya. Ini miniatur kematian. Tidur itu miniatur kematian atau mati kecil. Miniatur kematian. Begitu Pak Edi penjelasannya? Ya, boleh ditambah sedikit, Prof. Maaf. Seperti pada doa keluar rumah, itu Bismillahi tawakkaltu. Kemudian ada lagi doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Artinya seperti itu doa dari Rasulullah, mestinya seperti itu ya, Prof. Iya. Ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, karena itu menggunakan kalimat tentang Allah, tapi dirumuskan dengan kalimat diganti dengan orang kedua ka yang artinya kamu, bisa juga dengan kalimat majmu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru, itu kalimat majmu. Di belakangnya ada kalimat yang panjang yang menjelaskan tentang siapa Allah.
Gitu. Itu namanya khobar jumlah. Khobar jumlah itu kira-kira kalimat madmum yang kedua-duanya berisi informasi tentang siapa Allah. Begitu. Begitu kira-kira dari penjelasan kebahasaan, penjelasan tentang sikap, bagaimana kita dibimbing untuk kepatuhan kepada Rasul. Ternyata cara Rasul itu merupakan penjelasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir otentik tentang Bismillahirrahmanirrahim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Edi? Ya, baik, jelas. Profesor menjawab, terima kasih. Sama-sama. Oh, sama-sama. Prof mau Kalau nanya, di Pulau Jawa, sami-sami. Prof mau nanya satu, Prof. Baik, silakan. Siapa nih? Iksan, Prof. Nah, silakan. Pak Dokter, silakan. Nggak terlihat sih, soalnya di sini. Ya, Silakan. Prof mau menanyakan begini, Prof. Memaknai Allah dalam Bismillah tadi kan ada ke kanan untuk Jamaliyah, kemudian tadi ada Jalaliyah gitu ya, Prof ya, keperkasaan, keindahan, dan kemudian kesempurnaan. Saya cuma ingin tahu bagaimana kita bisa secepat itu memaknai pada saat kita membaca Bismillah yang bacaannya pendek, tetapi kan sebetulnya ini kalau kita bisa memaknainya kan betul-betul dahsyat ini ya Prof ya. Iya. Tapi saya melihat bagaimanalah kira-kira maksud saya itu langkah-langkah kita ini atau apalah yang bisa kita perbuat supaya bisa kita memaknai seperti yang Prof sampaikan tadi walaupun belum sempurna gitu. Saya khawatirnya apakah ada dari sisi, anggaplah satu pemahaman ini kita kan baru tahu. Kemudian ada kelembutan dalam Jamaliyah tadi misalnya kan. Apakah kita memaknai dalam membacanya juga ada intonasi-intonasi tertentu kan? Atau bagaimana nih ya Prof ya? Saya khawatirnya ini bacaan pendek, lebih-lebih kalau dalam Al-Fatihah tadi kan, ini adalah ayat pertama, dan itu langsung masuk. Kadang-kadang ada yang orang membacanya juga sekaligus saja bisa nyambung gitu kan. Jadi ini mungkin ada yang bisa Prof sampaikan supaya kita bisa memaknai itu mendalam dan bagus dan dahsyat dampaknya dari hanya kata-kata Allah dalam Bismillah ini, Prof. Ya. Makasih, Prof. Yang pertama, membaca yang tertulis pada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Yang kedua, bisa membaca seperti diajarkan Rasulullah dalam doa-doa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi Ratman. Itu ikuti. Karena itu Rasulullah memberikan bimbingan, pada Allah diuraikan seperti kita temukan dalam doa-doa keseharian. Bagaimana kita bisa meresapkan itu ternyata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu mendalam. Nah, ibaratnya kita harus menyiapkan wadah. Ada 3 wadah dalam diri kita. Wadah pertama, nalar, terletak pada akal. Wadah kedua, rasa, berada pada kalbu. Wadah ketiga, ruhani, juga terdapat pada kalbu. Maka singkatnya kita punya 2 tempat, akal dan kalbu. Gitu. Tapi ada 3, akal adalah intelek, nalar, lalu kalbu, rasa, dan rohani. Bagaimana supaya kita mendalam? Mendalam itu dimulai dari akal turun ke kalbu. Nah, akal diisi dengan pengetahuan, dengan pengertian, dengan pemahaman. Tapi itu
penopang saja. Akal itu 3 saja. Pengetahuan, tahu, mengetahui, pengertian, mengerti, lalu memahami. 3 tingkat. Para psikolog menyebutnya itu kapasitas kognitif, ranah kognitif. Tetapi usahakan turun ke dalam kalbu, ke dalam hati, sehingga ada dalam rasa. Kalau rasa itu ada 3, meresap, menghayati, menjiwai. Tuh. Nah, gimana supaya terisi 3-tiganya? Kita harus dengan Allah. Berarti kita usahakan rajin membaca Al-Quran, kemudian kita beribadah, kemudian kita berbuat ihsan kepada sesama manusia, alam, dan itu semampu kita. Mengapa demikian? Karena kita ingin wadah ini bersih. Pikiran bersih, perasaan bersih, rohani bersih. Selain bersih, ingin wadah ini juga berfungsi. Betul-betul bisa mewadahi. Yang ketiga bisa menyimpan. Berarti harus dipastikan wadah ini tidak bocor. Berarti ini wadahnya bersih, wadahnya berfungsi, wadahnya bisa untuk menyimpan, tidak bocor. Caranya kita dekat dengan Allah. Karena Allah yang bisa membolak-balikan kalbu, melapangkan, membersihkan, melegakan, menyimpan. Allah. Semua Allah, semuanya Allah. Lalu kita memohon. Nah, sambil pelan-pelan kita juga kotorannya harus dibersihkan. Kotoran itu berasal dari dosa-dosa kita. Berarti kita beristighfar, bertobat, terus punya tekad untuk memperbaiki. Maka Allah akan berikan hadiah. Hadiahnya pikiran jadi terbuka, perasaan jadi berfungsi, jadi aktif, jadi peka. Karena itu begitu baca Al-Quran kita bisa menangis, bisa bergetar. Allah yang mengatakan kalbu bisa bergetar. Coba buka surat Al-Anfal. Al-Anfal itu surat ke-8. Bahwa kalbu bergetar itu Al-Quran, surat Al-Anfal, surat ke-8. Nah, sudah di Al-Anfal? Nah, saya sudah. Nah, coba baca ayat 2, 3, 4. Terjemahnya saja. Silakan Pak Dokter. Al-Anfal ayat 2 ya Pak ya? Mulai 2, 3, 4. Ada 3 ayat. Ya. Terima kasih Prof. Terjemahannya ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ayat 3, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat 4, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, jadi jawaban saya itu saja. Tapi bisa saya melanjut nanya sedikit, Prof, terkait yang tadi, Prof? Halo, Prof, bisa Jawabannya lanjut kembalikan kepada ayat. Gimana? Nah, saya mau ini kan, Prof, kalau kita kebetulan membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu masuk
Bismillahirrahmanirrahimnya di ayat 1, mungkin kita bisa mengusahakan seperti memaknai bismillah yang Prof sampaikan tadi. Mungkin bisa kita mengusahakan seperti itu. Namun kalau bismillahirrahmanirrahim itu dimulai untuk surat, kalau kita membaca Al-Quran ini mohon maaf, ya saya misal baca Al-Quran, Prof, konsentrasi saya itu justrunya bukan ke bismillahnya, ke dalam surah yang kita baca. Bagaimana saya mampu memaknai apa surah yang dibaca gitu loh, Prof. Bagaimana tuh ya, Prof ya? Gini, Al-Fatihah itu keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat 7 disebut pembuka. Al-Fatihah itu pembuka. Karena dia pembuka, berfungsi sebagai muqaddimah. Dan itu ada keterkaitan, ada hubungan, ada koneksi dengan ayat-ayat lain yang terdapat dari surat Al-Baqarah sampai dengan An-Nas. Nanti kita akan ungkap, tapi kan ini baru kajian kuliah kedua. Nah, saat diungkap itulah kita akan menemukan subhanallah, ternyata masing-masing tak dari Al-Fatihah itu terhubung dengan ayat-ayat lain di luar Al-Fatihah. Mulai dari Al-Baqarah surat kedua sampai An-Nas surat ke-114. Berarti ketika kita berada bacaan kita pada surat-surat lain, maka sesungguhnya ada kata, ada ungkapan, ada kalimat yang itu terhubung dengan induknya Al-Fatihah. Gitu. Jadi Al-Fatihah itu selain pembuka juga menjadi induk. Karena Al-Quran Rasulullah menyebutnya Ummul Kitab. Ummu itu artinya emak. Kita sebut jangan emak lah, induk. Induk Al-Quran. Kan Al-Fatihah nama lainnya Ummul Quran. Gitu. Induk Al-Quran. Itu dari segi teknis. Tapi dari segi isi, mari kita lihat. Kebetulan ayat tadi kita tayangkan. Nah, maaf. Ini saya akan menayangkan Al-Anfal. Tapi kok jadi bermasalah ini? Saya ingin mengajak hadirin untuk melihat Al-Anfal. Al-Anfal itu saya cantumkan di sini. Oh, slide yang ke-23. Baik hadirin, kita mudah-mudahan berhasil nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau. Apakah terlihat Al-Anfal di layar Bapak-bapak? Terlihat, Prof. Terlihat. Gitu saja akan saya pisahkan, ternyata ada. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah pertama disebut nama Allah. Berarti bukan dia yang menyebutkan. Orang lain yang menyebutkan untuk menggambarkan menyimak saja bisa berdampak hati bergetar. Misalnya kita jadi makmum dalam sholat, bacaan imam baik, bagus, khusyuk, maka punya dampak kita jadi bergetar. Nah, mungkin bapak-bapak punya pengalaman. Nah, itu artinya kita dalam posisi pasif. Karena kita hanya mendengar. Itu bisa jadi getaran. Tentu kalau dibalik, bagaimana kalau aku sendiri yang membaca? Nah, kalau tadi
Qalbu bersih, BJB, bersih, jernih, bening. Kita singkat BJB, tapi bukan Bang Jabar Banten. Ini BJB itu bersih, jernih, bening. Maka Allah akan berikan getaran itu. Satu, jadi akan getaran. Tuh. Yang kedua, apabila dibacakan, lagi-lagi dalam posisi pasif, orang lain yang membacakan, tentu akan lebih maksimal ketika aktif. Iman bertambah. Gitu. Karena tadi ketika hati tersentuh, ada getaran, itu artinya ada respon, aktif, lalu ada progres. Iman bertambah. Orang itu akan ditandai dengan dia tawakalun, yaitu dia akan mewakilkan hidupnya kepada Allah. Jadi tingkat penyerahan, tingkat kepercayaan, gitu kepada Allah meningkat. Orang itu ditandai dengan melakukan 3 hal. 1, orang itu sholat dengan 2 hal. 1, dia sholat. 2, dia infak. Masya Allah. Berarti sholat membangun komunikasi dengan Allah bersifat vertikal. Infak berarti membangun kepedulian, perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau orang itu memberikan arti, memberikan makna kepada kita. Insya Allah. Gitu. Jadi 2 saja yang akan membuat ada getaran itu. Sholat dan infak. Di ayat 4, orang yang demikian berarti memiliki iman yang hakok, iman yang sebenarnya, iman yang sejatinya, iman yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan 3 hal. 1, mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. 2, akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. 3, akan mendapatkan rezeki yang baik. Apakah rezeki di dunia? Tentu, dan tentu kita berharapkan bukan hanya di dunia, tapi rezeki di akhirat. Demikian Pak Dokter. Terima kasih Prof. Ya, mungkin 1 orang lagi bisa untuk memberikan. Kalau jam saya belum 9:30 nih, baru jam 9:18. Silahkan kalau ada yang ingin disampaikan. Saya tidak menyebut satu persatu nama dari bapak-bapak. Untuk mudahnya saya akan keluar dari PowerPoint supaya bisa. Nah, silahkan. Kita bisa, oh ternyata jumlahnya cukup banyak sampai ada 21 orang. Silahkan, saya tidak menyapa satu persatu, tapi ada kesempatan untuk silahkan. Baik Pak Helmisha, Pak Elwin, Pak Budi Eko, hadir Pak Khairul, siapa lagi, Pak Hendro juga bersama kita hadir. Silahkan ingin sampaikan. Pak Dapi, maaf kalau keliru saya menyebut nama, hanya membaca yang tertulis. Silakan. Siapa yang akan memanfaatkan sisa waktu yang masih ada?
Silakan Pak, silakan. Pak Herman, silakan Pak Herman atau siapa saja. Pak Mudayat, Pak Asril. Silakan Pak Asril. Ada yang ingin disampaikan? Ya, siapa yang akan menyampaikan? Silahkan di mute-nya dan langsung saja menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Prof, saya Prof. Pak Arif, silakan Pak Arif ya. Iya, Pak. Nah, saya mau nanya, Silakan, tadi Pak. dijelaskan Allah itu di bagian atas ada kan maha sempurna, maha perkasa dan maha indah. Artinya kalau kita berdoa dengan menyebut nama Allah aja, dengan kondisi apapun, artinya kita tidak perlu menyebutkan sifat-sifat seperti itu, bisa nggak, Prof? Misalnya Bisa. seperti itu. Iya. Jadi karena Berarti kita menganggap Allah itu kan mengambil mempunyai segalanya. Ngambil intinya aja dengan nama Allah aja gitu. Ya Allah, aku mohon ya pertolongan, bisa. tapi kita juga yang maha Bisa. penolong, yang maha itu. Cukup seperti Bisa, itu ya, bisa. Prof? Karena pada saat kita menyebut nama Allah, zikir, zikir lengkap itu la ilaha illallah. Kalau lengkapnya itu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca dalam sholat, dibaca dalam tahiyat. Tetapi para ulama menyebutkan pada saat membimbing orang yang akan meninggal, maka fokuskan kepada syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ketika itu kepanjangan, maka dipersempit menjadi la ilaha illallah. Kalau itu kepanjangan, fokus saja. Allah. Gitu. Nah, itu menjadi kesadaran inti yang bisa ada di dalam rasa, di dalam rohani. Kalau orang sewaktu hidup mengisi dengan iman, berarti itu perasaannya, ruhaninya juga terisi dengan kesadaran tentang Allah. Orang beriman, hatinya diisi dengan keyakinan tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada Malik selain Allah. Allahu Rabbuna, Allah. Mantap. Lalu dia sering mengucapkan, membaca Al-Quran, berzikir. Sekali membaca ayat Al-Quran, membaca kalimah thayyibah, maka itu menyimpan, mengisi ke dalam rasa, mengisi ke dalam rohani, terisi, diinput. Kalau kemudian diikuti dengan memahami maksudnya, maka input itu masuk juga kepada pikiran. Kan ada 3 itu, ada 3 file itu. Pikiran, perasaan, rohani, terisi. Silahkan. Nanti ketika mengalami sakratul maut, sakar itu artinya mabuk, tidak sadar karena menghadapi kematian, maka akan mengalami penurunan daya ingat perlahan-lahan. Mohon saya seperti dikatakan waktu di masjid, jangan disingkat. Mengalami penurunan daya ingat
perlahan-lahan. Jangan disingkat. PDIP. Seperti itu, kemampuan mendengar menurun, kemampuan menyimpan menurun, kemampuan menghubungkan asosiasi menurun, kemampuan menyebutkan menurun. Kalau baru saat sakaratul maut baru dibimbing, tentu saja ini terlambat. Kalau ini kosong nih, memori, perasaan, rohani kosong baru diisi saat koma, itu terlambat. Tapi kalau dari sekarang disiapkan, maka saat koma itu, andai kata kita wafat, ada yang membimbing, subhanallah, maka perasaan kita yang aktif, rohani kita yang aktif, mungkin nalar kita sudah mulai menurun, tetapi perasaan tetap jadi ada cepat karena di dalam sudah tersedia. Tapi kalau hanya muslim saja, sholat jarang, baca Quran tidak, zikir, doa, tentu kosong. Nggak mungkin dong bisa merespon cepat karena di dalam tidak terisi. Jadi jawaban saya itu bisa berzikir dengan kalimat inti, tapi jangan inti terus. Topanglah dengan membaca ayat Al-Quran, topang dengan membaca Al-Asma'ul Husna, topang juga dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kumulatif akan memenuhi apa yang disampaikan Allah pada surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4 insya Allah. Begitu Pak Arif? Ya, terima kasih Profesor. Ya, kita sudah sampai di ujung waktu. Sudah jam 21. Menurut ya, lebih kurang mana. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, ini kajian belum selesai, ini kajian bersambung, dirancang dalam kuliah yang panjang, gitu, untuk supaya masing-masing bagian memiliki kedalaman dan terjadi saling mengisi dalam satu ikatan yang sambung menyambung, artinya terjadi kesinambungan antara kupasan hari ini, kupasan sebelumnya, dan kuliah berikutnya dibuat menjadi kesinambung, insya Allah. Hadirin yang terhormat, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita mengakhiri kuliah kita dengan bersama-sama membaca doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.